Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah di penghujung tahun ini ya. Masya Allah ya, tidak terasa ya, pastinya umur kita berkurang ya, semakin mendekat ke arah kematian ya, karena baik terpaksa atau tidak, sadar atau tidak, kita sebenarnya sedang menuju ke kematian. Alhamdulillah sampai saat ini ya, yang Allah berikan umur kita sampai di akhir tahun 2024 ini ya, Allah berikan kita kesehatan, yang semoga kesehatan yang Allah berikan juga nikmat-nikmat Allah yang lain yang Allah berikan, kita betul-betul manfaatkan ya sebaik-baiknya untuk mengumpulkan pundi-pundi amal soleh. Jadi yang dikumpulkan bukan pundi-pundi harta aja Bu ya, tapi pundi-pundi amal soleh ya, amin ya. Sebagaimana seperti biasa jadwal kita sore ini adalah kajian tadabbur Al-Quran. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita, panutan manusia itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Ya, bismillah, kita masuk di ayat 120 ya. Jadi kita bahasanya ini 120 sampai 126 surat Al-Baqarah. Kita baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Walang tarodo angkal yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi huwal huda wala inittaba'ta ahwa'ahum ba'dalladzi ja'aka minal ilmi ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Kita perhatikan ya, kita tadaburi ayat per ayat, huruf per huruf atau kata per kata. Bismillahirrahmanirrahim. Walang tarodo, dan tidak akan rela ya, jadi walan, lannya ini lan nafi ya, ini menunjukkan bahwa mereka itu nggak ridho ya, nggak suka, nggak ridho sama umat Islam ya selamanya. Lan ini menunjukkan lannya lan nafi ya, huruf nafi ya, yang maknanya bahwa ini tidak akan pernah terjadi ya, baik dari zaman dulu, sekarang, dan yang akan datang gitu ya. Jadi sudah diperingatkan oleh Allah ya, ini peringatan keras buat kita ya, untuk menjaga agama kita tidak mudah terbawa oleh orang Yahudi dan Nasrani, karena sudah dikasih warning ya kalau bahasa ininya ya. Walang tarodo, dan tidak akan rela. Nah, ini lannya tadi ya menunjukkan bahwa ketidakrelaan mereka itu selamanya, baik sekarang ataupun yang akan datang. Angkal Yahudu, kepadamu Muhammad ya, orang-orang Yahudi, walan nasoro, dan Nasrani ya, hatta tattabi'a millatahum, sampai atau sebelum engkau mengikuti ya agama mereka ya. Jadi ini bahwasanya Allah sudah mewanti-wanti kita ya, bahwa orang Yahudi dan Nasrani ini, ayat ini masih kita berbicara tentang orang-orang Yahudi ya, orang-orang Yahudi yang pada ayat-ayat sebelumnya kita bahas banyak ya, ayat-ayat terkait dengan orang-orang Yahudi. Nah, ini ayat ini walaupun secara konteks ini ditujukan kepada Yahudi pada zaman Nabi Muhammad waktu di Mekah, yaitu mereka orang Yahudi yang mengingkari dakwah Nabi ya, tapi di sini ada lan ya. Artinya apa? Lan ini bukan kan selamanya, jadi bukan ditujukan untuk orang Yahudi pada saat di Madinah saja, tapi anak cucu orang Yahudi pun selamanya nggak suka sama kita gitu ya. Yahudi wala nasoro hatta tattabi'a millatahum ya, sebelum engkau mengikuti millatahum, agama mereka ya. Jadi mereka dengan berupaya apapun ya, mengajak ya umat Islam, mengajak kaum muslimin untuk mengikuti mereka
Walaupun tidak semuanya ya, tapi di sini menunjukkan kebanyakan dan selamanya yang harus kita garis bawahi. Jadi sampai kita semua mengikuti milah ini keyakinan mereka. Bisa jadi milah itu adalah kebiasaan mereka ya, atau ritual-ritual mereka, yaitu milah yang dimaksud. Satu akidah sesat, satu pemahaman sesat. Walaupun bisa di sini ada milah Nasrani, milah Yahudi, ya kan? Ada milah apa lagi? Di sini di sekarang ada Hindu, Buddha, itu sebutnya satu milah yang tersesat, milah sesat gitu. Karena hanya satu agama, itu agama Islam. Nah, jadi mereka berusaha ya, bahkan berkolaborasi ya dengan orang-orang yang memang senantiasa ingin menjauhkan kehidupan dari nilai Islam. Karena apa? Mereka merasa terganggu dengan nilai-nilai Islam. Ya, Islam korupsi larang, berzina larang. Padahal secara umum orang-orang sukanya korupsi, sukanya apa? Berzina, ya, mengikuti hawa nafsu, sedangkan Islam melarang. Yang tentunya di sini banyak kebaikan. Nah, inilah ya, mereka nggak suka kalau Islam menjadikan atau dijadikannya sebagai hukum di dalam kehidupan kita. Nah, jadi mereka orang Yahudi dan Nasrani selamanya tidak suka dengan kita semua ya, orang-orang Islam, sampai kita mengikuti agama mereka. Nah, ini hati-hati semua ya. Semua kita punya anak cucu ya, anak remaja, cucu remaja itu ya. Nah, kita harus waspada ya. Bahkan di luar sana itu begitu banyak ya tarikan-tarikan ke arah negatif yang di balik semua itu ada unsur-unsur terorganisasi ya. Contohnya yang lesbi apa namanya, LGBT ya. Nah, LGBT itu kan termasuk program internasional kan, agenda internasional. Nah, siapa di belakang mereka? Ya pastinya orang-orang yang berkubu ke sana, yang kiri, yang bisa jadi keturunan dari karakter orang-orang Yahudi dan Nasrani ya. Jadi mereka berbagai macam cara ya. Mereka menyerang kita. Kalau kita diserang dengan bom, kita mungkin ngelawan, betul nggak? Ya, kalau di Palestina kan ngelawan ya. Tapi lebih bahaya itu diserang dengan yang bukan selain senjata tajam, diserang dengan pemikiran ya, mengatakan Islam semua agama baik ya kan, kita harus bertoleransi, menghormati dengan cara ikut merayakan agama orang lain. Nah, ini kan perang pemikiran yang anak-anak kita, kalau kita tidak bekali dengan akidah yang bagus, mereka akan terpedaya ya. Temannya, teman akrabnya yang lain agama, lain keyakinan, tapi kita mudah untuk mengikuti ajakan mereka melakukan ritual-ritual mereka dengan dalih toleransi. Nah, ini yang perlu diperhatikan ya. Dari berbagai macam sisi perang pemikiran itu. Salah satu perang pemikiran, ada perang ekonomi ya, ada menyerang kita dengan lewat food, makanan, fashion ya. Bagaimana sekarang kita lihat ya, fashion atau model pakaian yang aneh-aneh gitu kan ya. Dan itu herannya anak-anak kaum muslimin yang mayoritas di Indonesia itu mengkonsumsi dengan mentah-mentah gitu kan, model-model pakaian yang di situ banyak yang tidak pantas, bahkan panjang banget tapi belahannya sampai semana gitu kan. Kalau kita lihat nah ini yang perlu kita waspadai, anak-anak kita jangan sampai termasuk yang ikutin ya gitu ya. Jadi berbagai macam cara mereka, sekalipun kita tidak mengatakan secara vulgar, misalnya pindah agama, boleh jadi tetap agamanya Islam, tapi ritualnya, pakaiannya, terus budayanya yang diikutin atau pergaulannya itu ngikutin mereka ya. Nah, ini kan sudah terjadi sebenarnya ya kan, tanpa kita sadari ya. Bahkan setiap hari ini kalau saya kadang-kadang kesel gitu ya, saya kan suka online gitu ya, cari informasi terkait dengan informasi yang bisa menunjang keilmuan gitu ya. Itu muncul secara otomatis ya. Banyak berita-berita di medsos yang diangkat yang memenuhi media sosial itu, ada pelecehan seksual ya kan, kayak Agus Buntung ya yang pernah ya. Terus apalagi ada yang banyak kan di luar daerah ya, SMP kelas 3
ya gara-gara ditolak cintanya dibunuh, diperkosa. Nah, Masya Allah ya, ini kan dari mana? Itu semuanya ada sebab musababnya ya, yang kalau kita tidak bisa mendidik anak-anak kita, naudzubillah min dzalik ya. Ya, baik ya, itu. Terus kul, katakanlah, inna hudallahi huwal huda. Sesungguhnya huda, petunjuk, hudallah, petunjuk Allah, huwal huda, itulah petunjuk yang sebenarnya. Ya, jadi agar kita ya tidak bisa terseret, agar kita tidak bisa terbawa ke agama mereka, maka ikutilah petunjuk. Terus petunjuk yang mana? Qul inna hudallahi huwal huda, yaitu petunjuknya Allah. Ya, inilah perlunya kembali ya, kita kembali kepada Al-Qur'an. Ya, anak-anak kita ya, selain mereka baca Al-Qur'an, tapi kita juga diberikan pemahaman tentang Islam itu sendiri lewat ya, kalau ibu-ibu bisa diputar ulang, ini kan kita ada YouTube-nya ya. Ya, anak-anak ya, kita, kalau saya ada di rumah tuh anak-anak saya ya, ada 2 yang di rumah tuh saya ada jadwalkan ya, yang homeschooling itu ada beberapa pelajaran yang saya isi sendiri, termasuk bahasa Arab, fikih, akidah gitu ya. Terus yang kuliah saya jadwalkan ada 1 khusus untuk pembekalan akidah gitu ya. Ya, ini harus kita pandai-pandainya ya, memperkenalkan kepada anak tentang pemahaman Islam yang benar ya, sehingga menjadikannya Al-Quran sebagai petunjuk, tidak sebatas baca ya. Ya, langkah awalnya baca ya, habis maghrib ya ibunya baca di ruang tengah, suaminya baca di ruang kamar, anaknya baca Quran. Oh, Masya Allah, ini rumah tangga malaikat turun banyak mendoakan, Masya Allah kan ya. Jangan habis maghrib di pojokan sana HP-an, di pojokan sini WA-an, di pojokan ibunya nggak mau kalah ya, ngegame, yang satunya ngep-ngep gitu ya, naudzubillah ya. Jadi kita nih ibunya yang punya peran utama. Kalau bapak kan pulangnya barangkali habis maghrib belum pulang, ibunya kan yang di rumah. Nah, ibunya ambil Quran, anaknya bilang, nah ambil Quran ya, dari yang TK sampai yang kuliah, bahkan sampai yang kerja. Kalau kita biasakan, insya Allah mungkin awalnya berat, tapi kapan mulai dan siapa kalau bukan kita ya, agar kita bisa kenalkan kepada mereka tentang petunjuk itu Al-Quran, tidak hanya sebatas membaca, setelah membaca ada ditingkatkan dengan pemahamannya ya. Jadi kul inna hudallahi wal huda, katakanlah petunjuk Allah lah petunjuk yang sebenarnya. Wala ini tabak ahum, dan jika engkau mengikuti ahum, keinginan mereka. Jadi kalau kita mengikuti ajakan mereka, orang Yahudi dan Nasrani ya, ikutin ritualnya, ikutin pergaulannya, cara bergaulnya, cara rumah tangganya ya, cara kehidupannya ya, di sini disebutkan ahum ba'dallazi ja'aka ya, keinginan mereka ba'dallazi ja'aka, setelah sampai kepadamu, minal ilm ya, berupa ilmu, malaka minallah, tidak akan ada bagimu dari Allah min waliyyi wala nasir, pelindung dan tidak pula ada penolong ya. Jadi kalau sudah datang petunjuk kepada kita ya, kita sudah tahu nih ya, pergaulan yang mana yang harus anak-anak kita ikutin ya, ritual-ritual mana yang harus dijauhin karena merusak akidah, lalu kita tidak menjadikannya itu sebagai sifat atau sikap kita terhadap ajakan orang-orang Yahudi dan Nasrani, maka di sini dikatakan malaka minallah ya, tidak akan ada bagimu dari Allah min waliyyi wala nasir, pelindung dan juga penolong. Nah, kalau sudah begini siapa lagi? Kemana? Allah lepas tangan. Kemana kita minta tolong? Kemana kita minta pelindung? Ya, jadi jelas sekali di sini. Saya baca di kitab Ibnu Tatsir, ini salah satu teguran keras Allah ya kepada kita agar tidak sampai ya setelah kita tahu ya, tapi kita justru mengikuti milahnya Nasrani, Yahudi dan
Nasrani. Allazina, orang-orang yang atainahum, ya, yang telah diberi Alkitab, yatlunahu, mereka membacanya, haqqa tilawatih, sebagaimana mestinya. Ya, ini jadi ini alladzina atainahum, yang dimaksud mereka itu siapa? Orang-orang yang telah beri kitab. Nah, ini ada dua penafsiran. Penafsiran pertama di kitab tafsir Ibnu Katsir, ya, Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa yang dimaksud dengan orang yang diberi kitab itu adalah orang-orang mukmin di Mekah pada saat itu, ya, yang jika mereka orang-orang mukmin itu membacanya dengan betul, ya, ketika membaca tentang ayat neraka, kita berlindung kepada Allah agar dijauhkan neraka. Kita baca tentang ayat-ayat tentang ampunan, maghfirah, kita mohon ampun kepada Allah, ya. Maka itulah yang dimaksud dengan orang-orang yang membaca kitab dengan benar, haqqa tilawati, ya, mereka membacanya sebagaimana mestinya. Jadi bukan sekedar membaca, tapi memahami. Bacanya pun dengan semestinya. Apa maksudnya? Dengan tajwidnya, dengan hukum-hukum yang diterapkannya, itu bilah guna dan sebagainya, ya. Dan di tafsiran lain, ya, menafsirkan sisi lain, ya, selain yang dimaksud mereka adalah orang-orang yang membaca kitab dengan baik, selain tadi orang muslim di Mekah, dan juga disebutkan bahwa yang dimaksud dengan mereka yang baca kitab itu adalah orang Yahudi dan Nasrani, ya. Jadi kalau orang Yahudi dan Nasrani membaca kitabnya benar, di sini kan yatlu nahu haqqa tilawati, ya, hu-nya itu ini hu kitab, ya. Kalau kita belajar bahasa Arab itu domir kata ganti dari kitab. Yatlunahu, membacanya, baca kitab. Yang dimaksud kitab itu, ya, kalau tafsiran pertama tadi kitab Al-Qur'an, ya, kalau dia bacanya benar pasti bertambah imannya. Nah, kalau di sini diartikan kepada tafsiran kedua, yaitu kitab Yahudi, kitab Injil dan Taurat, kalau mereka bacanya benar, maka dia akan beriman pastinya, ya kan? Jadi orang Yahudi dan Nasrani ini mereka kan punya kitab Taurat dan Injil. Kalau mereka bacanya benar, yatlunahu haqqa tilawati, mereka sebagaimana mestinya membaca kitab Taurat dan Injil. Kalau mereka benar, pasti beriman kepada Al-Quran. Tapi mereka mengikuti hawa nafsu. Jadi walaupun ada kitabnya, ini nggak mengikuti isi kitab itu, justru menentangnya. Ulaika, mereka itulah yu'minu nabi, yang beriman kepadanya. Nah, jadi tadi kalau baca kitabnya betul, pasti dan dia akan pasti beriman, ya. Kalau orang mukmin berarti bertambah imannya. Kalau orang Yahudi Nasrani berarti ulaika yu'minu nabi, mereka akan beriman kepada Al-Qur'an, kepada Nabi Muhammad SAW. Wa may yakfur, dan barang siapa ingkar bihi, kepadanya, ya. Jadi kitab, kepada kitab itu maksudnya itu bisa Al-Quran, Injil atau Taurat, ya. Kenapa? Karena ini kan kitab Al-Quran kan juga ditujukan untuk semua manusia. Berarti tidak hanya untuk yang dimaksud adalah Injil dan Taurat, tapi juga Al-Quran, dan kepada umat Nabi Muhammad yang saat sekarang ini. Wa may yakfur, dan barang siapa ingkar kepadanya, kepada Al-Quran maksudnya, atau Injil atau Taurat, faulaika humul khosirun. Nah, kalau tadi kan kalau dia bacanya benar pasti ulaika yu'minu nabi, gitu kan. Tapi kalau bacanya ingkar, dia baca tapi ditentang isinya, ya, kan banyak juga orang Islam yang begitu. Dia baca karena nggak paham, ditentang juga isinya tanpa sadar, ya kan. Nah, kalau kita kaitkan dengan kehidupan sekarang, ya, mereka membaca Al-Quran, ya, mereka menjadikan Al-Quran kata sebagai petunjuk, tapi karena nggak paham, justru malah
tentang isinya. Nah, inilah yang terjadi di masyarakat kita. Ya, banyak orang yang menganggap hijab atau menutup aurat itu tradisi Arab. Padahal di Al-Quran dijelaskan. Bahkan mungkin kita sudah baca, sudah khatam. Apalagi di bulan Ramadan ya, sudah selesai khatam, balik lagi ke awal gitu kan. Tapi karena nggak dikaji seperti ini, nggak paham isinya, ya kan? Karena nggak dipretelin seperti ini, nggak ditadaburin, nggak ngerti tuh tiap hari baca Al-Quran. Ya, jadi wa may yakfur, dan barang siapa ingkar kepadanya, faulaika humul khosirun, mereka itulah orang-orang yang rugi. Ya, kalau ayat ini secara konteks ditujukan kepada Yahudi di Madinah, maka orang Yahudi itu disebutkan faulaika humul khosirun, mereka itulah yang rugi. Maka artinya orang Yahudi yang mengingkari dakwah Rasulullah, maka di dunianya mereka rugi, yaitu dengan diusirnya orang-orang Yahudi dari kota Madinah. Nah, itu rugi dunia. Faulaika humul khosirun. Nah, khosirun itu orang-orang rugi juga, rugi di akhirat, yang pastinya adalah dimasukkan ke neraka. Ya. Nah, kalau kita ambil dari sisi kita dalam kehidupan sehari-hari, ya, kalau orang beringkar dengan ayat Allah, ya pastinya jaminannya di akhirat ya nggak tahu kemana gitu kan kehidupan akhiratnya. Makanya ya minimal tadabur ya. Kalaupun baca tafsir di rumah ya nggak apa-apa buat menambah wawasan, atau baca tafsirnya. Tetapi kalau kita tidak belajar seperti ini, kadang kita salah tafsir gitu kan. Terjemahkan kadang ini aja kan nggak dijelasin. Nah, ini yang perlunya kita belajar. Ya, iya, makanya kita nggak boleh. Bahkan orang yang belajar tanpa guru, maka gurunya setan. Nah, kan ngeri kan. Tapi dengan ada halaqah, ya, ada taklim. Nah, disinilah kita punya guru dan bersanad. Ya, insya Allah kita nyambung ya. Saya ngajar di sini, saya belajar di mana gitu ya. Dan setiap kita pastinya ingin mendapatkan ilmu yang sumbernya jelas ya. Ya, kita kembali ke sini. Faulaika humul khosirun, mereka orang ingkar mendapatkan kerugian. Ya, kalau orang Yahudi di Madinah berarti terusir dari kota Madinah, dan kerugian di akhiratnya adalah Allah masukkan ke neraka. Ya Bani Israel, wahai Bani Israel, ingatlah kamu. Ya, yadkuru. Ya Bani Israel, wahai Bani Israel, udkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Ini kita jumpai juga di ayat sebelumnya ya, di ayat-ayat di surat Al-Baqarah juga di awal ya. Nah, ini mengingatkan kembali kepada orang Bani Israel. Ya Bani Israel, wahai Bani Israel, ingatlah kamu, udkuru ni'mati allati, ya, yaitu nikmat yang an'amtu, aku berikan alaikum kepadamu. Ya, jadi apa nikmat yang Allah berikan kepada orang Yahudi, Bani Israel? Ya, Bani Israel, Yahudi dan Nasrani banyak ya. Jadi pada zaman Nabi Musa sendiri ya, kita banyak dengar cerita ya, atau kisah-kisah bagaimana Allah memberikan banyak nikmat kepada kaumnya Nabi Musa. Salah satunya manna wa salwa, kan? Diberikan makanan ya, minuman berupa manna wa salwa, terus diselamatkannya dari kejaran Fir'aun, diberikannya diberikannya kekuasaan ya. Jadi dari jalur nabinya orang Yahudi, Bani Israel itu kan kayak Nabi Sulaiman, itu kan jalurnya mereka ya, jalurnya nabinya orang-orang Bani Israel ya. Jadi diberikan kekuasaan, nabinya berkuasa sekaligus nabi sekaligus raja ya. Juga dijadikan umat yang terbaik tapi pada masa itu ya. Pada masa itu sebelum datangnya Nabi Muhammad ya, karena Nabi Muhammad dan umatnya lah ya yang kemudian Allah diberikan umat yang terbaik. Itu di surat Ali Imran ayat 110 ya.
kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Ya, kamu adalah sebaik-baik manusia. Apa karakternya manusia terbaik? Ta'muruna bil ma'ruf. Ya, dia beramar ma'ruf. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah. Itulah karakter umat yang baik. Nah, jadi orang-orang Bani Israel itu tadinya disebutkan mempunyai banyak kelebihan. Salah satunya Allah anggap umat yang baik gitu. Tetapi sebelum datangnya Nabi Muhammad, karena setelah datang Nabi Muhammad itu ya, Nabi Muhammad dan umatnya adalah kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Wa anni, dan aku faddaltukum, telah melebihkan kamu alal alamin, dari semua umat yang lain di alam ini. Nah, ini yang tadi kita bahas. Ya, jadi Allah melebihkan mereka, ya, orang-orang Bani Israel dari umat-umat yang lain pada saat itu. Ya, setelah Nabi Muhammad datang, umat yang terbaik tentunya umatnya Nabi Muhammad. Ya, jadi kalau kita pengen menjadi umat yang terbaik, tadi karakternya apa? Ta'muruna bil ma'ruf, ya, mengajak kepada kebaikan, ya, ngajak temannya ngaji, tangannya ngaji, ya, share-share artikel Islami, berkata baik, berakhlakul karimah di rumah, itu salah satunya. Wattaqu yauman la tajzi, dan takutlah kamu yauman, pada hari la tajzi, ya, ketika tidak seorang pun, ya, la tajzi nafsun, ketika tidak seorang pun dapat menggantikan nafsin orang lain. Ya, jadi ini Allah mengingatkan kepada kita, ya, pada suatu saat kita akan bertemu, ya, dengan satu hari, ya, yang di situ tidak ada lagi syai'au wala yuqbalu minha, tidak sedikit pun tidak diterima minha, darinya tebusan, adlu wala tangfa'uha, dan tidak berguna baginya syafaat, walahum, dan mereka tidak akan yungsorun, ditolong. Ya, jadi ingatlah, ya, pada suatu saat kita akan ketemu dengan satu hari yang tidak ada lagi orang saling memberikan syafaat, sekalipun anaknya, sekalipun orang tuanya, masing-masing sibuk dengan urusan sendiri. Kalau kita di dunia, anak kita sakit, anak kita kurang makan, kita kan bertindak, ya. Tapi di akhirat tidak bisa, ya. Bahkan tidak ada tebusan, walaupun di dunia sehaha, ya, triliunan ya, barangkali ini lagi tenar, ya, lagi mungkin ibu ini viral berapa, 271 triliun, ya, nggak tahu deh, masya Allah ya Rahman. Kalau buat beli dawet ini Kemayoran banjir tenggelam, ya, jadi ini buat apa gitu kan. Nah, semuanya itu akan kita kembalikan, kita akan kembali kepada Allah, nggak dibawa gitu kan. Nah, kalau saat ini kita sibuk mencari uang, mengumpulkan harta yang banyak-banyak, ya, mau sedekah ditahan, ya, saya akan mau pengen ini lagi, mau sedekah lagi ditahan lagi, ternyata itu semua tidak dibawa, ya kan, ya. Jadi nggak ada tebusan, boro-boro nebus pakai apa, orang kita mati nggak dibawa, ya kan. Yang siapa yang menikmati? Yang menikmati siapa? Ahli waris. Kalau ahli warisnya soleh, ya, uang itu diinfakkan ke jalan yang benar, buat bangun, nyumbang apa. Ini ahli warisnya tidak soleh, ya. Nah, naudzubillah min dzalik kan. Jadi boleh kita mencari uang, ya, kan memang Islam menganjurkan kita nggak boleh malas, ya. Tetapi tadi, ya, kita harus ingat ini nih, ya, jangan sampai sibuk mengumpulkan pundi-pundi dunia tapi lupa, ya, kita akan kembali kepada Allah, ya. Jadi ini, jadi ingat satu hari yang tidak ada sedikit pun penolong, saling beri pertolongan, saling beri syafaat atau tebusan, nggak ada tebusan. Mau nebus pakai apa, orang dunia ditinggal waktu mati, ya. Jadi kalau yang saat ini punya harta lebih, ya, kebutuhan utama keluarga pastinya,
Menolong pertama keluarga, kerabat pastinya ya. Tetapi kita juga harus punya ingat ayat ini. Artinya tidak ada satupun penolong, tidak ada tebusan ketika kita datang pada suatu hari kelak di akhirat. Wa idzi betala Ibrahim, dan ingatlah ketika Ibrahim diuji. Nah, jadi ini kok ayatnya nggak nyambung kayaknya ya. Dari ini cerita Bani Israel. Nah ini kalau sepintas begitu. Tapi betapapun ya, Al-Quran itu pasti ada hubungannya, ada hikmahnya. Nah ini kan ada sambungnya juga. Karena apa? Ibrahim itu adalah bapaknya para nabi, yang ujungnya ya dari kubu Nabi Musa ya, jalurnya kan orang Yahudi, Bani Israel Yahudi kan Nabi Musa kan Ishak siapanya Nabi Ibrahim, anaknya ya kan. Nah cuman dari jalur Siti Sarah ya. Kalau Siti Hajar jalurnya dari Nabi Ismail. Nah Nabi Ismail secara jalur ke sini kita. Nah kan nyatu sebenarnya kan, nyambung nggak ceritanya ya kan. Jadi jalurnya Bani Israel ke atas yaitu Nabi Musa ke atas ketemu Ishak. Siapa Ishak? Anaknya Nabi Ibrahim. Jadi satu mbah itu kan, satu sepupuan gitu sebenarnya kan. Nah jalurnya orang Arab, Nabi Muhammad jalurnya ke siapa? Ke Ismail siapanya nih? Ibrahim, anaknya Ibrahim. Jadi ternyata satu kakek ya gitu. Kalau ditarik ke atas gitu kan. Ya kita lanjut ya. Jadi wa idzi betala Ibrahim, dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Rabbuhu, Tuhannya, bikalimatin ya, dengan beberapa kalimat. Nah ini kalau kita baca tafsir sendiri, kira-kira apa nih kalimat apa ya? Kalau kalimat yang kita pahami ya kalimat kata-kata, kumpulan dari kata ya. Nah inilah perlu kita mentadaburi bersama-sama ya. Walaupun ini alhamdulillah lah bisa mewakili kita memahami sedikit ya yang terkandung dalam Al-Quran. Kalau kita bicara tafsir atau belajar tafsir yang sebenarnya satu ayat aja Masya Allah ya, di tafsir Ibnu Katsir itu jangan satu ayat, satu kata pun kadang tafsirannya berlembar-lembar gitu kan. Nah tapi kita kan kayaknya nggak mungkin untuk itu ya, secara waktu ya, minimal kita paham apa yang kita baca secara global ya. Jadi kalimat ini artinya perintah-perintah ya, perintah-perintah Allah atau peristiwa-peristiwa besar ya yang Nabi Ibrahim alami ya, Nabi Ibrahim terima dari Tuhannya ya. Apa perintahnya, apa peristiwa besar yang Nabi Ibrahim alami ya? Kita mungkin sebagian sudah tahu ya, bagaimana ketika Nabi Ibrahim ya mencari di alam ini, pengen mana Tuhan gitu kan ya. Malam-malam dilihatnya bintang, setelah pagi bintang hilang, oh bukan itu ya. Malam lihat bulan, oh ini kali ya bulannya lebih besar, ternyata siangnya hilang, oh tidak ya. Melihat matahari di siangnya, ternyata malamnya hilang, oh tidak ya. Sampai menyimpulkan Nabi Ibrahim, ini wajhtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard ya. Nah terus apa kalimat-kalimat lainnya ketika Nabi Ibrahim ya dibakar ya, yang salah satu sebabnya adalah berdakwah kepada Namrud ya, kalau nggak salah ya. Nabi Ibrahim ya dibakar Raja Namrud, yang asalnya adalah ketika Nabi Ibrahim dituduh menghancurkan patung-patung ya, berhala patung ya. Yang di situ ya ketika ditanya, ya Ibrahim, kamu kan yang menghancurkan patung-patung ya. Terus kata kampak ya, kampaknya itu kan dikalungkan di leher patung yang terbesar ya. Maka apa argumentasinya Nabi Ibrahim? Kalau siapa ya? Coba aja, kan kampaknya yang megang itu patung yang paling besar, mungkin dia kali itu kan yang menghancurkan. Terus apa jawab orang-orang musyrik pada saat itu? Mereka mengatakan, bagaimana mungkin patung bisa menghancurkan? Nah itu kan senjata makan tuan ya. Dia menyadari patung tuh nggak bisa berbuat apa-apa, ngurus sendiri aja nggak bisa
gimana ngurus orang lain. Itu perkataan dari orang musyrik itu sendiri. Bagaimana patung itu menghancurkan ya orang mengurus sendiri aja nggak bisa gitu kan. Nah akhirnya ya di proses dibakar. Nah disitulah juga disebutkan termasuk salah satu kalimat. Nah, juga ketika Nabi Ibrahim diwahyukan oleh Allah untuk meninggalkan keluarganya. Ya ini masya Allah ya, kita bisa ambil banyak hikmah ya dalam kehidupan Nabi Ibrahim ya. Pada saat bayi masih merah ya, Allah perintahkan ya dari Palestina ke Mekah ya, dan ditinggal di Mekah sendiri. Itu Siti Sarah, Siti apa? Hajar ya. Siti Hajar dan Ismail ditinggal tanpa ada bekal apapun. Nah, jadi kalau kita kira-kira gimana? Suami pergi keluar kota 5 hari, kita nggak ada dikasih apapun, nah, gimana? Ya. Nah disitulah ya, begitu sami'na wa ta'nanya ya, kalimat-kalimat besar itu Allah berikan kepada Nabi Ibrahim ya, dengan ditinggal tanpa bekal apa-apa ya, di tengah padang tandus, tapi karena Allah maka Allah berikan bahkan amal solehnya mengalir sampai sekarang dengan adanya air zam-zam ya. Juga peristiwa-peristiwa besar itu bagaimana ketika Nabi Ibrahim difirmankan oleh Allah untuk menyembelih Ismail, yang pada saat itu untuk mendapatkan Ismail saja perlu menunggu lama, berpuluh tahun, usia senja baru dapat. Kira-kira gimana tuh ya, lama nggak dapat anak, giliran hamil ya, sudah lahiran, sudah pasti kecil ditinggal, ketemu udah remaja baru ketemu suruh dipotong. Nah ini masya Allah ya, kalau kita mungkin banyak nawarnya kali ya. Masya Allah, artinya kita bisa ambil pelajaran, jangan bilang itu kan Nabi. Disitulah makanya di sini nanti dijelaskan kenapa Nabi Ibrahim diangkat sebagai imam. Salah satunya karena diberikan kalimat-kalimat peristiwa atau perintah besar dari Nabi ya, bikalimatin fa'atammahun, lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Masya Allah ya, jadi ujian besar, perintah besar, Nabi Ibrahim melaksanakan dengan sempurna, nggak pernah nawar, ya Allah padahal kan aku lama nggak punya anak, saya sudah sepuh begini, udah punya anak kok suruh dibunuh. Nggak pakai begitu ya, fa'atammahun ya. Jadi kalau kita melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah karena Allah, insya Allah Allah akan ganti dengan yang terbaik. Qala ini dia berfirman, sesungguhnya aku ja'iluka linnas, menjadikan engkau bagi seluruh manusia imamah. Nah inilah ya salah satu alasan kenapa Allah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai imamah, pemimpin. Ya, pemimpin itu bukan berarti gubernur, presiden ya, pemimpin manusia. Pemimpin manusia itu harus sebagai contoh, sebagai kutuah ya. Nah ini setiap setahun sekali ya, berasa banget ya momen mengkutuahkan contoh, yang mengambil contoh keluarga Nabi Ibrahim, yaitu ketika Idul Adha. Nah masya Allah kan, luar biasa ya. Ini karena tadi Nabi Ibrahim dalam melaksanakan kalimat Allah, peristiwa besar Allah, fa'atammahun, yang melaksanakan dengan sempurna. Qala, dia berkata, wa min dzurriyyati ya, dan juga dari cucuku, dari anak cucuku ya. Jadi Nabi Ibrahim nawarnya bukan nggak mau, tapi ya Allah, kalau saya sebagai seorang imam, bukan saya aja ya Allah, anak cucu saya juga jadikan imam gitu ya, kira-kira begitu kalau bahasa kita ya. Nah, artinya kalau kita pengen masuk surga kan kita mikir nggak sendiri juga kan, kira-kira kalau kita disuruh masuk surga apakah kita cukup? Kita pastinya ingat anak cucu ya, sehingga kita bisa kumpul di surga bersama. Nah ya, dan anak cucu kita, yaitu di surat apa tuh, Ar-Ra'd ayat 23 ya, kita bertemu atau berkumpul dengan anak cucu kita ya di dalam surga. Nah jadi Nabi Ibrahim ketika diangkat menjadi imam, beliau nawar wa min dzurriyyati, dan juga dari anak cucuku gitu ya. Qala, Allah berfirman, qala la yanalu, Allah berfirman tidak berlaku
ahdiz zalimin, janjiku bagi orang zalim. Artinya apa? Allah menerima permintaan Nabi Ibrahim, yaitu yang diangkat menjadi pemimpin manusia, ya, dan anak cucunya, tetapi tidak berlaku ahdiz zalimin, ya, janji Allah tidak berlaku bagi orang yang zalim. Jadi anak cucunya Nabi Ibrahim yang zalim ya tidak dimasukkan sebagai imaman. Contohnya siapa? Yahudi tadi kan? Ini kan anak keturunan Nabi Ibrahim secara garis ke atasnya. Wa idja'alnal baita, dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah Ka'bah. Ya, jadi apa nih kembali ya, kalau kita bicara Nabi Ibrahim kan ada kisah-kisah terkait dengan ini apa namanya? Ka'bah, ya. Wa idja'alnal baita masabatal linnas. Dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah Ka'bah tempat berkumpul bagi manusia. Masabatan, ya, masabatan ini tempat berkumpul, ya, atau di situ mencari pahala. Atau secara bahasa di kitab tafsir Ibnu Katsir bahwa Ka'bah itu tempat yang menjadikannya seorang itu nggak pernah puas gitu. Mungkin yang sudah pernah umrah atau haji, ya, kalau sudah ke sana pasti pengen ke sana lagi. Nah ini kan, pengen mau lagi, masya Allah kan. Jadi secara bahasa suatu tempat ya di mana di situ orang tidak merasakan puncaknya kesenangan, ya, sehingga orang itu ingin kembali. Ini yang disebut dengan masabatan, ya, tempat berkumpul. Bagaimana seluruh dunia orang berkumpul di situ, ya, walaupun kalau sudah tinggal akhirnya misalnya 40 hari waktu haji, kayaknya ngapain pulang, atau umrah berapa hari, kan begitu ya. Gimana pengalamannya sudah umrah, pasti begitu kan, sudah balik ke sini pengen balik lagi gitu ya. Jadi itulah Allah memberikan kelebihan Ka'bah, ya, rumah Allah. Wa amna, dan tempat yang aman, ya. Jadi selain menjadi tempat yang membuat orang terikat, ya, terikat itu artinya nggak bosan, ya, ingin ke situ lagi gitu ya. Tapi juga tempat yang aman, ya, disebutkan di tafsir Ibnu Katsir dari Abdurrahman bin Zaid bin Aslam yang mengatakan bahwa ada seorang laki-laki yang di situ di Ka'bah bertemu dengan laki-laki yang bunuh bapaknya. Nah itu nggak balas dendam di situ. Jadi kalau sudah masuk itu ya aman. Makanya orang jahiliyah pada saat itu kalau dia lagi ketakutan, ya, itu lari aja ke situ. Nih, walaupun dikejar musuh, kalau udah masuk itu aman, musuhnya ketemu di situ pun nggak ngapa-ngapain gitu. Ya, ini disebutkan di tafsir Ibnu Katsir menjadikan tempat yang aman untuk orang yang sudah masuk ke situ. Di mana? Wattakhidhu, dan jadikanlah mim maqam Ibrahim, ya, makam Ibrahim sebagai tempat sholat, musola. Jadi selain Ka'bah adalah tempat yang aman, ya, tempat yang membuat orang tidak pernah bosan, ya, tapi juga di sini wattakhidhu mim maqam Ibrahim musola, ya. Jadi di situ di Ka'bah tadi, ya, wattakhidhu, dan jadikanlah makam Ibrahim sebagai tempat sholat, ya. Jadi ayat ini turun, ya, ketika setelah Fatu Mekah atau Mekah ditaklukkan, ya. Mekah ditaklukkan, ya, pasukan Rasulullah datang sana, dan ketika masuk ke Ka'bah, apa kata Umar? Ya Rasulullah, bukankah ini tempat Nabi bapak kita gitu kan, ya, bagaimana kalau dijadikan tempat sholat gitu. Nah, maka turun ayat ini, ya, ini salah satu sumber yang saya dapati di kitab ini Ibnu Katsir, ya, salah satu asbabun nuzul ayat ini, itu ketika terjadinya Fatu Mekah, ya, maka Nabi Muhammad ditanya oleh Umar bin Khattab terkait dengan makam Ibrahim yang dijadikan sebagai tempat sholat. Wahidna,
dan telah kami perintahkan ila Ibrahim kepada Ibrahim wa Ismail dan Ismail ang tahiro baiti lit taifin, membersihkan rumahku untuk orang-orang yang tawaf, wal akifin dan orang itikaf, war ruka'i sujud dan orang-orang yang ruku dan orang sujud. Nah ayat ini jadi Allah memerintahkan ya Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim untuk membersihkan rumah Ka'bah tadi ya dari apa? Dari yang berbau syirik ya, karena pada zaman jahiliyah itu Ka'bah itu buat apa? Meletakkan patung-patung ya kan, patung-patung berhala ya, bahkan bertawaf dengan nggak pakai busana gitu kan, jadi dibersihkan ya. Atau wal akifin ya, untuk bersihkan secara memang bersih ya, untuk orang-orang yang di sana melakukan tawaf, itikaf, sujud. Wa id qala Ibrahim, dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, Rabbi ja'al hadza, ya Tuhanku jadikanlah hadza baladan, negeri Makkah itu negeri yang aman, aminau warzuq ahlahu ya, yang aman, dan berilah rezeki kepada penduduknya. Masya Allah, ini doa Nabi Ibrahim ya. Bagaimana Mekah ini kan mana yang nggak ada berita tentang di Mekah ini karena keamanannya terjaga di Mekah. Karena apa? Karena diterapkannya hukum Islam ya. Bahkan di sana itu kalau pas waktu sholat ya, ada yang sebagian orang yang langsung sholat meninggalkan mobilnya atau kendaraannya dalam keadaan menyala, itu nggak ada ini, karena hukum Islam dipraktekkan ya. Kalau nyolong ya potong tangan, dia membunuh ya dikisos gitu ya. Jadi ini membuat menjadi aman. Dan di sini bukti ya bahwasanya Allah memberikan rizki dan belah rizki kepada penduduknya ya. Kalau kita lihat Arab itu kan negeri yang gersang gitu ya, tetapi Masya Allah ya, dengan masalah hal buah-buahan itu bertumpah ruah gitu kan. Apa yang sudah pernah umroh ya, kalau haji atau umroh ya, bahkan dibagikan secara gratis gitu ya, buah-buah kayak kurma atau dan sebagainya gitu kan. Nah ini Allah, janji Allah terhadap Nabi Ibrahim ya, Allah karuniakan, Allah berikan, Allah kabulkan ya, dijadikannya tempat yang aman yaitu di Mekah sana, dan dilimpahkannya rezeki. Kan sumber itu utamanya dari salah satunya minyak ya kan. Terus dengan wisata umroh dan sebagainya, itu kan sumber pendapatan negara juga. Masya Allah ya. Minas samarot ya, berupa buah-buahan, man amana minhum, yaitu beriman di antara mereka, billahi wal yaumil akhir, kepada Allah dan hari kemudian. Qala wa man kafara fa ummatihi, Allah berfirman, dan barang siapa orang kafir, dan kepada Allah berfirman, wa man kafara, dan kepada orang yang kafir, fa ummatihi, akan aku beri kesenangan. Jadi walaupun orang kafir juga kasih kesenangan ya, tapi di sini apa? Qalilan, sedikit ya, sementara. Kenapa disebut qalilan? Sedikit, di dunia saja ya. Jadi Allah tidak semerta-merta menghukum mereka ya. Kalau dia berusaha ya pasti dapat ya. Justru kita lihat di Indonesia deh, yang menguasai ekonomi siapa? Non muslim kan. Nah mereka berusaha, mereka dikasih kesenangan, tapi qalilan, walaupun punya ya kesenangan dunia, qalilan ya. Summa agtaruhu, kemudian akan aku paksa dia ila azabin nar, ke dalam azab neraka ya. Tapi karena mereka tidak beriman, tapi tetap dikasih kesenangan walaupun qalilan, tetapi ada azab yang menunggu bagi mereka, wabi salmasir, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali ya. Naudzubillah min dalik ya. Mudah-mudahan kita bukan termasuk mereka ya. Karena kalau disebut kafir itu bukan berarti
orangnya Islam tapi sifatnya seperti orang kafir, bisa jadi. Jadi jangan merasa aman kalau wah saya kan bukan orang kafir ya, tapi karakteristik orang kafir kadang dimiliki oleh orang-orang beriman. Karena apa? Ya dengan diharapkan dengan kita mengkaji atau mentadaburi ayat, minimal kita tahu karakter orang kafir, orang munafik, sehingga kita tidak mengikuti mereka. Wallahu a'lam bishawab. Al-haqqu min rabbik. Itu saja tadabbur kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita sekaligus keimanan kita ya. Seakan-akan kita sedang dibawa ke zaman pada di Mekah itu ya, di Madinah, semoga masya Allah ya. Inilah hikmah atau keutamaan Al-Quran atau mukjizat Al-Quran ya, yang dikajinya menambah kita ketakwaan kepada Allah. Baik, itu saja dari saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.